petugas bea cukai akan melakukan nota permintaan dokumen. Jadi kita mengirimkan ke penerima barang supaya mereka bisa melampirkan invoice-nya, NPWP atau identitas pribadi. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novanzika. Sampai saat ini untuk barang kiriman dari luar negeri, entah itu melalui pos, melalui kargo yang lewat kapal, nah itu sering menjadi kebingungan ya teman-teman. Kadang ada yang kena bea cukai ataupun pajak, ada yang tidak. Kalau kiriman barang dari luar negeri melalui pos, entah itu barang second ataupun barang yang baru, nah itu tetap kena pajak ya teman-teman. Karena batasannya untuk saat ini barang kiriman itu cuma $3 ataupun sekitar 45 ribuan. Nah, di atas harga tersebut, nah itu kena pajak. Seperti yang sudah aku bahas pada video yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk kargo kapal ya ini khususnya, nah itu untuk sebelum-sebelumnya itu tidak ada masalah ya, tidak pernah ada komplain terkena pajak. Nah, untuk akhir-akhir ini banyak sekali yang mengalami keterlambatan ataupun juga ada sebagian teman-teman yang terkena pajak biaya masuk. Jadi meskipun menggunakan kargo kapal itu ada sebagian yang kena pajak. Dan perlu teman-teman ketahui semua ya bahwa ternyata untuk saat ini aturan ini berlaku mulai April 2022 kemarin ya. Itu untuk barang kiriman yang masuk ke Indonesia itu emang agak ketat ya teman-teman. Di sana disebutkan dasar hukumnya apa, kemudian tarifnya berapa. Nah, di situ ada ya teman-teman. Untuk saat ini tarif dikenakan dalam rupiah per piece dan tarif bervariasi dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3. Nah, bagaimana seandainya kita mengirim barang dari luar negeri ke Indonesia, kemudian ternyata kita mendapatkan ataupun mendapat informasi bahwa barang kita kena pajak? Biar tidak salah jalan, simak sampai habis. Seperti beberapa pengalaman dari teman-teman kita yang sudah kirim barang, entah itu dari negara Korea, Taiwan, Hong Kong, ataupun Timur Tengah dan lainnya. Nah, itu terkadang ada beberapa teman yang mengalami hal serupa. Kirim barang, ternyata mendapat informasi bahwa barang itu kena pajak, harus membayar sekian-sekian. Salah satunya seperti yang di-share oleh teman kita TKW dari Taiwan. Nah, pastikan kebingungan ya kalau misalkan mendapatkan informasi seperti itu. Kirim barang melalui jasa kargo kapal pada bulan Juli, itu 2 kardus, yang besar sama yang kecil. Kemudian yang kecil itu datangnya pada bulan 10 ataupun Oktober kemarin. Kemudian untuk yang besar itu pada bulan ini ataupun November. Yang mana pada sebelumnya itu mendapatkan konfirmasi ataupun WA dari petugas kirim barang bahwa barang tersebut itu kena pajak. Dan jika barang tersebut tidak dibayarkan pajaknya, otomatis tidak bisa keluar ataupun tidak bisa dikirim ke alamat rumah di kampung halaman. Pastinya mbaknya ini bingung mau dibayar atau enggak. Yang akhirnya sampai saat itu tidak dibayarkan, tetapi itu barang tetap bisa sampai ke rumah ataupun ke kampung halaman. Meskipun barangnya itu dibongkar dulu ya, jadi tidak utuh seperti pas waktu mau ngirim. Mungkin masih banyak teman-teman yang lain mengalami hal serupa. Barangnya ditahan, kalau nggak mau bayar tidak bisa keluar ataupun dikirim ke kampung halaman. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan informasi bahwa barang kita itu ditahan? Untuk yang pertama, teman-teman pastikan mengecek nomor resi barang kiriman. Bisa melalui website www.beacukai.go.id/barang kiriman, atau juga teman-teman bisa melacak melalui aplikasi mobil bea cukai. Jika barang kiriman tersebut kena pajak, otomatis akan muncul datanya pada halaman tersebut. Tetapi jika tidak muncul, nah pastikan informasi itu diragukan ataupun tidak benar. Kemudian yang kedua itu kita menghubungi kantor bea cukai langsung. Bisa menghubungi kantor bea cukai terdekat ataupun juga melalui Bravo Bea Cukai dengan nomor
Kemudian yang selanjutnya yaitu jangan asal transfer ya. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan misalkan disuruh mentransfer ke nomor rekening pribadi seseorang, nah itu jangan asal mau ya, dicek dulu kebenarannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.